Ya, itu dia tadi pemirsa, ada 3 pemimpin negara yang dikabarkan berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Namun hingga saat ini kami sedang menunggu konfirmasi ya, apakah akan digantikan dengan perwakilan ataupun nantinya bergabung secara virtual. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pembahasan dalam agenda KTT G20 yang akan berlangsung beberapa hari lagi, kami sudah terhubung bersama dengan Said Masyur dan Bella Evangelista langsung dari Nusa Dua Bali. Ya, pertama saya akan ke Said dulu. Said, ada 17 delegasi yang dipastikan hadir di KTT G20. Apakah sudah ada delegasi yang tiba pada hari ini, Said? Ellen, kami belum bisa memastikan berkaitan dengan jadwal ataupun jam berapa para delegasi yang akan hadir di Bali untuk kemudian mengikuti KTT pada 15 sampai 16 November 2022 mendatang. Namun betul seperti Anda katakan bahwa ada 17 delegasi ataupun juga kepala negara anggota G20 yang kemudian akan tiba mulai hari ini 13 November 2020 sampai dengan besok 14 November. Jadi sekali lagi kami masih menunggu kepastian berkaitan dengan jadwal jam berapa sebetulnya para kepala negara dan juga delegasi tepatnya akan tiba di Bandara Internasional I Ngurah Rai Bali. Namun kalau informasi yang kami terima, Presiden Joko Widodo sendiri, Ellen, ini akan tiba di Bali pada sebentar sore menjelang malam. Kami belum bisa memastikan pada pukul berapa tepatnya, namun pihak dari informasi yang kami dapatkan itu sore menjelang malam. Presiden Joko Widodo akan berangkat langsung dari Kamboja setelah mengikuti KTT ASEAN dan Amerika Serikat, dan nantinya setelah Presiden Joko Widodo tiba di Bali, barulah kemudian disusul oleh kedatangan Joe Biden atau Presiden Amerika Serikat. Ini informasi yang kami dapatkan bahwa Jokowi setidaknya sudah ada di Bali, barulah kemudian Presiden Amerika akan tiba di Indonesia ataupun juga di Bali. Sehingga kita bisa dari selang waktu ini kita bisa memperkirakan bahwa Presiden Amerika Serikat kemungkinan akan tiba pada sebentar malam. Yang ini juga diketahui akan berangkat dari Kamboja juga setelah kemudian mengikuti KTT ASEAN dan Amerika Serikat yang juga sama diikuti oleh Presiden Joko Widodo. Sampai dengan saat ini sekali lagi Ellen, bahwa kami masih terus mengupdate informasi berkaitan dengan jadwal kedatangan para kepala negara ini. Namun betul seperti yang Anda katakan tadi bahwa ada 3 kepala negara yang dipastikan untuk kemudian tidak bisa hadir pada KTT G20 15 dan 16 November nanti berkaitan dengan alasan tadi Anda sudah jelaskan alasannya, dan juga 17 kepala negara nantinya dipastikan sudah akan hadir. Namun ada 2 kepala negara yang positif betul akan hadir, yaitu Presiden Amerika Joe Biden dan juga Presiden China atau Presiden China Pak Xi Jinping, yang di informasi yang kami dapatkan bahwa 2 kepala negara nantinya juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, sehingga dipastikan kedua kepala negara ini akan tiba di Bali untuk mengikuti KTT G20 pada 15-16 November. Kami masih menanti dan selalu mengupdate jadwal daripada kedatangan para kepala negara ini, Ellen. Ya, Said, selain itu ada pula yang menarik, yaitu salah satu inisiatif G20 Pandemic Fund yang juga dibahas. Ini terkait dengan dana darurat persiapan menghadapi pandemi yang sejauh ini ternyata berhasil menimpun dana 1,37 miliar dolar. Apakah sudah ada informasi juga seperti apa implementasi dari penggunaan dana ini dan kriterianya ini seperti apa bagi negara yang berhak mendapatkan, Said? Betul sekali, Ellen. Tadi malam pertemuan antara Menteri Kesehatan dan juga Menteri Keuangan negara-negara anggota G20 telah merampungkan pertemuannya. Ini sudah 2 kali melakukan pertemuan gabungan antara Menteri Kesehatan dan juga Menteri Keuangan berkaitan dengan dana ataupun juga patungan dana untuk kemudian mengantisipasi apabila terjadi pandemi di masa mendatang. Pada konferensi pers semalam yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa sampai dengan saat ini beberapa pihak ini telah merampungkan dan juga bahkan sudah ada kemudian beberapa negara yang mendonorkan dananya secara sukarela. Sudah ada sekitar 20 negara donor yang ikut dan juga termasuk lembaga-lembaga filantropi dunia seperti misalnya Bill Gates dan juga Melinda Gates Foundation yang ikut terlibat berpartisipasi. Totalnya betul yang Anda katakan 1,37 miliar US dollar, namun Sri Mulyani sebetulnya mengatakan bahkan sudah akan melebihi 1,4 miliar US dollar karena baru tadi malam juga diupdate ada 3 negara tambahan yang kemudian akan ikut terlibat dan baru
mengajukan diri akan mendonorkan dananya. Namun berapa besaran yang akan mereka ikut donorkan ini baru akan bisa dipastikan pada pertemuan puncak nanti di KTT G20 15 dan 16 November 2022 mendatang. Lalu seperti apa mekanisme dan juga kriteria yang akan digunakan pada proses pendanaan ini, Ellen? Secara umum sebetulnya kalau yang informasi yang kami dengarkan pada konferensi pers semalam bahwa secara umum nantinya dana-dana ini akan dikumpulkan melalui Bank Dunia sebagai lembaga keuangan dunia yang terpercaya begitu. Nantinya negara-negara yang kemudian akan menggunakan ataupun membutuhkan dana ini nanti bisa mengajukan proposal kepada Bank Dunia dan juga ada pihak-pihak tertentu ataupun juga Dewan Pengelola yang akan menentukan kriteria-kriteria apa saja sehingga kemudian negara-negara ini dapat memperoleh daripada manfaat dana yang secara resmi dinamai sebagai The Pandemic Fund ini. Jadi The Pandemic Fund ini salah satu dana yang nantinya akan sangat bermanfaat dan ini akan menjadi salah satu inisiatif G20 hasil daripada presidensi G20 Indonesia yang sebetulnya telah dimulai pembicaraannya pada G20 sebelumnya di Roma, Italia dan baru kemudian dikonkretkan pada G20 di Indonesia. Nantinya diharapkan ini bisa kemudian dilanjutkan menjadi sesuatu yang telah rampung di G20 selanjutnya yaitu di India. Indonesia sebetulnya juga salah satu negara yang akan memanfaatkan daripada dana pandemi ini. Indonesia kalau keterangan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada tadi malam mengatakan bahwa Indonesia juga akan ikut mengajukan proposal utamanya berkaitan dengan pendanaan dari pada bioteknologi yang ini akan menjadi salah satu kebutuhan pada kesehatan nasional juga sehingga ini kemudian menjadi salah satu kemajuan terbesar daripada salah satu isu sektor utama yang dibahas pada G20 yaitu tentang arsitektur kesehatan global yang ini kemudian menjadi salah satu keberhasilan Indonesia sebagai presidensi G20 kali ini menghasilkan satu capaian besar yang sangat maju luar biasa yaitu The Pandemic Fund. Ellen.